Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk minggu ini untuk periode tanggal 11 September ya sampai dengan 15 September 2023. Jadi pada saat saya bahas ini hari Minggu ya, ada beberapa video yang sudah saya bahas, playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Nah, khusus kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham yang terakhir naiknya kencang ya. Dia adalah saham yang termasuk dalam kategori konstruksi BUMN ya, atau orang bilangnya nyebutnya itu BUMN karya ya. Eh, saya jadi teringat sebelumnya memang untuk BUMN karya ini zaman dahulu ya, waktu Presiden Jokowi dia barusan jadi presiden itu dia digadang-gadang sebagai saham yang hot gitu ya, yang maksudnya yang potensial naik tinggi karena peluangnya Jokowi itu adalah presiden yang akan mengembangkan infrastruktur yang besar-besaran gitu ya. Nah, ternyata yang akhir-akhir ini beritanya memang banyak BUMN karya itu mengalami masalah, mulai dari vendor-vendor yang komplain karena mereka itu nggak dibayar tepat waktu, diolor-olor, dimundur-mundur ya. Bahkan ini kebetulan aja 2 hari yang lalu saya menonton video dari YouTube salah satu YouTuber. Saya nggak bicara mengenai politik ya di sini ya. Namanya adalah Arte Armando. Jadi saya hanya mau sharekan aja. Di sana dia eh, ada podcast dengan salah satu eh, vendor ya. Ini adalah kalau kita lihat di sini vendor yang ini namanya dia terkenal dengan videonya atau shortsnya ya, mengenai konstruksi gitu ya. Dia adalah salah satu vendor yang pengalaman pahit di BUMN karya karena dia pembayarannya diundur-undur ya seperti itu ya. Dan bahkan setelah dia buat video, banyak orang istilahnya itu juga memberikan komentar ya. Komentarnya itu mengatakan bahwa memang pembayarannya ada yang memang em, bahkan ada yang bertahun-tahun itu nggak dibayar ya seperti itu ya. Em, Akhirnya ya mereka give up ya seperti itu ya. Tapi dia yang paling viral ya, Bro Ron ini ya, salah satu vendornya yang sekarang katanya dia mau nyalek untuk Komisi 5 seperti itu ya. Tapi di sini kita nggak bahas mengenai politik. Saya hanya teringat aja yang saya sudah tonton sebelumnya. Jadi di sini saya fokusnya ke pembahasan ke sahamnya ya. Em, di mana kalau kita lihat di sini Adi ya, saya bahas pertama adalah saham Adi, Adi Karya. Jadi untuk BUMN ini, BUMN Karya ini sebelumnya saya sudah punya, kemudian naik, saya tambah lagi average up ya, kemudian saya jual kena trailing stop, ada sisa sedikit terakhir itu kena stop loss karena dia turun lagi, dia sempat lower low ya, dia breakout dari low-nya ya, breakout ke bawah ya. Jadi kata breakout itu sebenarnya ada dua, bisa ke atas, bisa ke bawah ya. Pokoknya dia out of the line gitu ya, keluar dari garisnya. Ya, kalau garisnya di bawah berarti breakout dari supportnya turun ke bawah. Nah, di sini yang terakhir itu Adi dia volumenya naik tinggi, kemudian sahamnya juga naik tinggi ya. Apakah ada aksi korporasi? Saya nggak terus terang aja nggak cek beritanya satu persatu. Saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya dan juga trennya ya. Kalau kita lihat memang Adi ini secara jangka pendeknya dia mulai naik rebound ya. Tapi kalau kita lihat jangka menengahnya sebenarnya uptrendnya juga masih lumayan bagus walaupun jangka panjangnya dia downtrendnya masih cukup kuat ya. Kalau kita perhatikan aja di monthly-nya ini dia MA20-nya 20 bulan terakhir itu arahnya masih mengarah ke bawah dan kalau kita lihat candle-nya di sini yang terakhir dia juga masih belum berhasil naik, ditutup di atasnya 535 ya, high-nya di bulan Juli ya. Jadi dia masih cenderung istilahnya sideways di bawah ya. Tapi ini adalah peluang ya kalau yang mau mulai koleksi seperti itu ya. Nah, kenapa kok mulai naik? Saya nggak tahu ya alasannya kenapa. Mungkin ada aksi koperasi dan lain-lain ya seperti itu ya. Tapi kalau dari tadi yang pertama-tama saya bilang mengenai sharing video tadi ya, wawancara podcast Adi Armando dengan Bro Ron ya, itu dia mengatakan ada penyelesaian yang di hasil keputusannya itu akhirnya vendornya itu dibayar dengan saham ya seperti itu ya. Nah, apakah ini nanti upaya untuk buyback sahamnya atau ada aksi koperasi buyback dan sebagainya ya? Karena dalam penjelasan video itu intinya yang vendor-vendor yang nggak dibayar itu dia dibayar saham yang mana
saham tersebut katanya ya janjinya akan di buyback perlahan-lahan ya seperti itu ya. Nah, masalahnya di sini adalah saya fokusnya di pergerakan harga sahamnya aja. Secara teknikal memang dia sudah mulai rebound. Saya juga buy ya. Jadi untuk ADI ini saya juga buy. Misalnya yang belum punya itu buy sekarang apakah terlambat Pak Sunar? Sebenarnya kalau kita lihat memang ya dia kalau sudah naik itu bisa saja tiba-tiba koreksi ya. Kalau kita perhatikan sebelumnya di sini dia naik tinggi tanggal 29 Agustus ya 2023 kemudian nggak lama lagi dia koreksi. Dan terakhir hari Jumat tanggal 8 September dia breakout lagi ke atas ditutup di atasnya 462 ya garis-garis yang sudah saya berikan. Nah ini kalau mau buy sebenarnya nggak ketinggalan ya. Tapi kalau misalnya Anda mau tunggu di bawah lagi, Anda bisa tunggu di area 428 ya. Atau 444 aja lah. Jangan 428 terlalu bawah. 444. Artinya eh, kalau Anda mau buy weakness lagi ya, tunggu kalau dia turun di bawah 444, jangan langsung buy. Kita buy-nya kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas 444 ya, kita barusan buy. Itu yang mau buy weakness tunggu di bawah. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, kita buy high sell higher. Jadi naik ke atas 478 atau high-nya hari Jumat 8 September 2023, naik ke atas 486 kita buy, naik ke atas 500 atau 505 ya kita tambah lagi atau average up. Nah, target berikutnya adalah di 555. Di sini ada istilahnya itu swing high-nya di sini ya. Kita bisa pakai acuan istilahnya untuk checkpoint ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 535 untuk saham ADI ini kita boleh tambah lagi atau average up. Target price terdekat memang 555. Yang menariknya di sini kalau dia berhasil naik ke atas 555 dia akan lancar naik sampai ke 630 ya seperti itu ya. Nah, memang sebelumnya ada yang nyinggung ke saya ya komen video ya. Pak Sunar, saham-saham untuk pemilu yang akan datang apa saja ya seperti itu ya. Apakah ini maaf ya ada hubungannya dengan nanti Erick Thohir ya sekarang Menteri BUMN dia bakalan mau uh, jadi cawapresnya ya seperti itu ya. Kita nggak akan pernah tahu ya. Yang penting saya fokusnya di kembali ke pergerakan harga sahamnya. Mengenai itu ya kita nggak tahu. Tapi kita kalau kita lihat di sini dia sudah mulai naik lagi. Selama dia masih bertahan di atasnya 400 ini ya. Maksimum stop lossnya di 400 saja kalau kita mau agak jangka menengah ya. Jadi kalau selama masih di atas 400 kalau mau buy sekarang ya boleh aja. Memang stop lossnya mungkin jauh ya. Kalau sekarang kan harganya sekitar 468 sampai 470 ya. Kalau dia pakai stop loss di 400 kan jauh banget Pak Sunar. Ya, tapi yang penting kalau turun jangan di every stone ya. Pasang aja stop lossnya di 400. Selama di atas 400 menurut saya ADI ini masih ada peluang tuh di bawah naik ke atas 500 lagi ya seperti itu ya. Karena untuk memperbaiki dari keuangannya ya harusnya ya tanam tanda petik ya itu perusahaan akan berusaha bagaimana dia akan menaikkan harga sahamnya. Mungkin dia akan ada aksi korporasi lagi untuk right issue atau sebagainya supaya menarik perhatian investor retail seperti kita ya. Kita nggak akan pernah tahu ya seperti itu ya. Nah, tapi ya kita jangan terlalu optimis lah. Yang penting di sini realistis saja. Memang saya sudah sebutkan di awal ya. Secara fundamental memang dia masih bermasalah ya BUMN Karya ini ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Jadi jangan terlalu takut mesti kalau mau trading ya pasang aja stop lossnya atau trailing stopnya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Eh, Kemudian PTPP. Nah, PTPP ini dia yang paling menarik di antara yang saya bahas ini ya. Kenapa? Karena dia adalah yang memberikan signal awal kebangkitan dari konstruksi BUMN gengnya ini ya. Eh, Tahu dari mana lah? Kalau yang sudah berlangganan live alert saya, jadi saya itu ada tools namanya Sunar Live Alert ya. Itu toolsnya itu di Telegram channel. Memang mas saya sih nggak istilahnya promosi jualan gitu ya. Eh, Memang ini saya buat berbayar ya untuk live alertnya ini ya. Kenapa berbayar ya? Pertama ada biaya yang saya tanggung ya, biaya servernya, kemudian biaya maintenance-nya, biaya programmernya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat Sunas Saham Live Alert ini contoh yang real time-nya ya. Nah di sini yang pertama-tama kasih signal itu seingat saya PTPP ya. Jadi PTPP itu di bulan Agustus ini dia mulai kasih signalnya di live alertnya itu tanggal 29 Agustus 2023. Di sana dikatakan buy on weakness PTPP naik ke atas 910. Nah, waktu itu memang dia sudah berhasil naik, kemudian mungkin ada sedikit koreksi ya. Nah, hari Rabunya ya kan itu mengirimkan alert lagi ya. Jadi kalau kita lihat 6 September itu hari Rabu itu ada alert Biometrics PTPP lagi ya. Jadi itu sinyal yang paling awal. Nah, kemudian dari Kamis juga ada
alert lagi, average up. Jadi sistemnya alert ini enak, dia real time ya. Kalau nggak percaya Anda bisa cek ya di uh, historinya uh, dari sekuritas Anda ya. Kalau ada history dari uh, harga sahamnya ya secara intraday ya. Ini real time. Jadi 10.23 pagi itu hari Rabu ya, September ya. Dia langsung mengirimkan signal kalau dia saatnya untuk buy on weakness ya seperti itu ya. Nah, kalau dia naik lagi itu bot akan menghitung. Jadi programnya itu akan menghitung apakah dia masih ada peluang untuk naik lagi. Kalau masih ada peluang, begitu dia price-nya breakout, maka dia akan kirim alert lagi dengan update TP-nya kalau perlu diupdate ya. Ya seperti itu ya. Kenapa dikatakan fluktuasi tinggi di sini? Karena memang secara dari research board-nya itu sebelumnya dia fluktuasinya bisa tinggi ya seperti itu ya. Dan hari Jumat dia ada alert lagi. Alertnya sampai 2 kali di sini ya. Naik ke atas 60, 650 average up. Kemudian naik ke atas 685 ini ada alert lagi signalnya buy ya seperti itu ya. Nah, ini B-nya hilang ya. Karena dia kadang-kadang memang ada ya sedikit diskrepensi ya karena alertnya itu dia cepet banget ya kirimnya. Kadang-kadang ada karakter yang ketinggalan waktu dia push eventnya seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita lihat PTPP ya, ini sudah menarik ya. Nah, saya ada buy juga. Saya buy-nya saya sudah sharekan di grup saya ada buy untuk ADI dan PTPP ya. Jadi sayanya buy-nya hari Jumat ya. Jadi saya buy 2 aja karena saya nggak mau terlalu banyak ya. Memang yang lainnya yang saya bahas ini lumayan menarik juga ya. Jadi nggak harus ikuti saya, tapi saya ada buy-nya untuk ADI dan PTPP ya, seperti itu ya. Nah, di sini PTPP, apakah nggak ketinggian Pak Suna? Jangan-jangan naik dua, naik tinggi terus kemudian dibanting. Memang ada resiko untuk koreksi ada. Tapi di sini kalau yang belum punya, Anda boleh buy on weakness di area sekitar 635 sampai 660 ya. Saya gambarkan aja buy on weakness-nya. Artinya kalau misalnya dia turun di banyak 660 misalnya ya, saya nggak mendoakan jelek atau 635, Anda jangan langsung buy. Menjelang penutupan atau besok paginya, jika dia berhasil naik ke atas 660, kita barusan buy. Itu yang buy on weakness. Nah, kalau yang buy on weakness nggak dikasih, kita buy high, sell higher. Karena dia ledakan volumenya tinggi, harganya naik ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat naik ke atas 740, boleh buy nggak Mas Nar? Boleh. Yang belum punya, yang sudah punya, kalau mau average up, boleh. Nah, kalau kita buatkan dari garis-garisnya, maka berikutnya target price-nya adalah sekitar 820 ya. Setelah 740, target price berikutnya 820, kemudian target price berikutnya adalah 925. Apakah nanti setelah naik, kemudian dia pullback, turun Pak Sunar? Ada kemungkinan koreksi ya. Tadi kalau Anda misalnya takut buy high sell higher ya kita tunggu aja di area buy weakness 560 atau 635 ya. Jadi kalau naik kita barusan buy. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Seperti itu ya. Pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Nah kalau tidak dikasih ya kita buy high sell higher. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Ya kurang lebih seperti itu untuk PTPP. Nah kalau kita lihat dari weekly-nya untuk PTPP sebenarnya ini masih ada peluang untuk naik ke atas 820 ya untuk PTPP ya. Seperti itu ya. Nah, terkait apakah ini ada perbaikan fundamental atau enggaknya, saya nggak tahu, saya belum cek laporan keuangannya, belum cek berita apakah ini ada aksi korporasi, Anda cek sendiri beritanya, seperti itu ya. Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komentar. Apakah nanti PHP Pak Sunar, nanti jangan-jangan anjlok kaki dihajar bandar yang mau buang sahamnya, ya semua kemungkinan bisa terjadi. Yang penting adalah kita pasang trailing stop dan stop loss, ya seperti itu ya. Apalagi tahun depan tahun politik pemilu harusnya ya ini ya ada perbaikan lah seperti itu ya. Tapi kita lihat aja nanti laporan keuangannya untuk full year-nya 2023 apakah ada perbaikan dan sebagainya ya kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk Wika. Jadi Wika ini dia memang yang agak tertinggalan, tapi di sini ada area support psikologisnya yang terdekatnya 380 yang cukup menarik. Jadi kalau Anda mau buy langsung boleh, HK langsung boleh ya. Pasang stop loss-nya di 380 atau di swing low-nya di sini di 368. Nah, kalau dia berhasil naik lagi, higher high, naik ke atas 446, untuk Wika Anda boleh tambah lagi atau average up, naik ke atas 488, tambah lagi, target price-nya 545 dan 600. Ya, untuk Wika ini selama dia masih bertahan di atasnya 380, menurut saya sih ini mudah banget untuk sampai ke 500 paling enggak ya. Atau 545, ya paling enggak minim 500 masih ada kemungkinan ya, selama dia bertahan di atas 380. Ya.
Cuma saya hanya mengingatkan aja. Kalau misalnya Pak Sunar bilang, wah ini masih bisa naik, paling nggak di level segini. Tapi ternyata kalau gagal, itu bukan karena saya menyesatkan orang lain. Tidak ya. Saya tidak pernah menyesatkan orang lain. Karena menurut analisa kuat saya, ini kalau kita lihat sebelumnya ya di sini ya. Saya bukan ilmu meramal enggak. Ini selama dia bertahan di atas 468, kalau dia breakout ini paling enggak 545 dikasih. Ini sudah 2 kali. Minimal ya. Kalaupun gagal ini yang ketiga kalinya kan dikasih sekitar 500-an ya. Jadi kalau naik ke atas 468 jangan ragu-ragu untuk average up atau tambah lagi ya seperti itu. Yang belum buy ya silakan buy. Mungkin ada yang bilang, "Oh, Pak Sunar, fundamentalnya jelek atau gimana?" Ya, tadi dari awal sudah saya sebutkan ya. Mengenai video tadi ya, ada kesaksian salah satu vendornya eh, yang memang dia sudah kebagian besar dia sudah dibayar karena dia memviralkan kasusnya dia, tapi dia bilang ada vendor lain yang belum dibayar, tapi eh, nggak jelas juga itu yang mana, yang PTPP, ADI, Wika atau WSKT atau yang mana ya seperti itu ya. Dia juga menyebut mengenai WSPP ya, tapi di sini saya nggak bahas itu lagi. Kita fokus ke pergerakan harga sahamnya aja. Kalau misalnya Anda takut, Anda belinya bertahap aja atau tunggu kalau dia koreksi rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, kalau masih takut ya saran saya pilih saham yang lainnya aja daripada nanti menyesal, dipikirin terus tambah stres ya seperti itu ya. Nah, oke, berikutnya untuk anak perusahaannya. Nah, ini kita bahas Weton. Weton volumenya ada ledakan volume, dia sudah mulai naik ya seperti itu ya. Apakah saatnya buy Pak Sunar? Ini kalau mau buy silakan. Uh, Anda pasang aja, kalau mau pasang stop lossnya pasang di 141. Nah, kalau mau tambah lagi atau average up atau yang belum punya naik ke atas 155 Anda boleh buy. Yang mau buy on weakness ya tunggu aja di 141 sampai 145 ya. Buy on weakness itu artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Tetapi kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Naik ke atas 155 kita buy, target price berikutnya 172. Di sini ada checkpointnya, naik ke atas 161 kalau mau tambah lagi average up boleh ya. Target price berikutnya di 172. Kalau kita lihat ini menarik juga ya. 161 ke atas ya paling nggak 172 tercapai. Ini sudah 2 kali ya. Jadi ini masih ada peluang untuk naik lagi. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti seperti ini Pak Sunar. Jangan-jangan sideways koreksi terus turun pullback terus kayak gitu. Ya kalau naik lagi, kalau turun lagi gimana? Yang penting adalah pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya seperti itu ya. Anda jangan terlalu takut ketinggalan atau ketinggian atau jangan-jangan ini cuma naik sesaat kemudian turun lagi. Yang penting pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Ya saya sering ulang gitu ya. Mohon maaf kalau yang sering nonton, wah Pak Sunar kok diulang-ulang bulat aja ulang-ulang. Karena saya sering itu ditanya banget, sering banget di grup gitu ya. Kalau sudah naik, ketinggalan nggak? Ketinggian nggak gitu ya? Ya. Anda beli dimanapun juga, di atas, di bawah, bisa saja setelah Anda beli itu tiba-tiba turun bisa, ya bukan berarti yang jelek, enggak ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup, berikutnya untuk WG. WG juga naik, ekor panjang ke atas, apakah saatnya baik kalau mau buy weakness boleh, ini area supportnya sudah pernah saya gambarkan sebelah 3. Nah di sini kalau mau baik, lebih baik tunggu sekalian breakout lagi ke atas 102 atau high-nya hari Jumat tanggal 8 September kan di 105. Naik ke atas 105 kita boleh buy. Kalau yang sudah punya mau average up boleh. Target price berikutnya 109. Kalau 109 dia naik lagi, mau tambah lagi boleh, boleh. Targetnya 120. Ya, sebelumnya ada yang pernah tanya ya sambil sinis nyindir gitu ya. Oh Pak Sunar, kalau naik tambah terus, kapan take profitnya ya seperti itu ya. Take profitnya adalah kalau misalnya kena trailing stop ya. Contohnya seperti ini. Naik ke atas 102 ada buy lagi atau tambah lagi ya atau buy yang belum punya. Naik ke atas 109 tambah lagi average up. Naik ke atas 120 tambah lagi. Ya, eh, kita piramid up atau square ya. Jadi sama porsinya. Nah, kalau take profitnya kapan ya? Kalau dia gagal, kita pasang trailing stopnya. Jadi kalau naik ke atas 120 kita tambah lagi. Ternyata gagal maksudnya turun ke 115 ke bawah ya kita mulai jual. Jual sebagian 50%, kalau turun lagi lower low ya kita jual dulu semuanya. Jadi sebenarnya trading saham itu gampang ya sebenarnya itu. Yang bikin kita ribet itu biasanya kadang-kadang kita itu terlalu banyak pikiran di pikiran kita. Pak ini kalau turun gimana Pak Sunar? Jangan-jangan kalau saya beli langsung pullback terus gitu koreksi diajar bandar. Terus ini kalau kita lihat ini loh sebelumnya dia 109 gagal dia turun lagi. Jangan terlalu kaku ya. Jangan sampai analisa tactical resisten itu dijadikan tembok. Jadi tembok membatasi kita. Kita mau naik nggak bisa, mau kena tembok. Begitu kena resisten langsung jual take profit daripada nanti diajar bantar. Ya belum pasti ya seperti itu ya. Tapi ya belum pasti naik. Yang penting adalah pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya PPRE ya. Ini juga
kenaikan volumenya naik tapi dia masih belum sideways-nya dia lumayan lebar ya di bawah ya. Jadi di sini yang mau tunggu buy on weakness Anda bisa tunggu di 96, artinya kalau disentuh dia rebound mantul ke atas Anda boleh buy, mau langsung HK boleh, Anda pasang stop loss-nya di sini adalah di 95. Nah, di sini ada resistennya 108. Kalau dia naik ke atas 108, Anda tambah lagi average boleh, target price berikutnya 113. Naik lagi, Anda tambah lagi, target berikutnya di 122. Jadi Anda belinya bertahap aja, nggak usah terlalu uh, agresif borong semua gitu ya, seperti itu ya. Memang kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Misalnya Anda dulu ini belinya di sini, Pak Sunar saya borong sebanyak-banyaknya, mungkin di awal tahun di sini ya, sampai 1 miliar gitu misalnya. Ya kalau sudah jadi ngomong gampang. Tapi kalau turun biasanya orang diem-diem aja, nggak berani ngomong. Tapi kalau sudah naik, sudah jadi dia pamernya kemana-mana, sombongnya kemana-mana seperti itu ya. Makanya kita banyak bertahap aja. Karena ini masih downtrend, downtrend di bawah ya, sideways di bawah ya. Memang kondisinya downtrend tapi sideways di bawah ya seperti itu ya. Karena kalau kita lihat di sini malingnya ini downtrend karena tahu dari mana MA20-nya 20 bulan ini turun terus arahnya ya seperti itu ya. Tapi dia terganjal di sini ya. Area istilahnya dalam tanda petiknya itu support psikologisnya. Ya mudah-mudahan dia berhasil naik. Berikutnya adalah PPRU. Ini saya bahas kenapa dia itu di harga 50 ya. Jangan rame-rame ya. Jadi memang susahnya ya kalau kasih analisa di harga 50 yang tidur ya. Itu kalau misalnya saya bilang beli, nanti saya itu disindir, dimaki-maki kalau dia nggak naik ya seperti itu ya. Tapi ya memang disclaimer sih ya. Disclaimer itu artinya kalau saya kasih saran bukan berarti misalnya kalau gagal itu tanggung jawab saya enggak. Berarti tanggung jawab di tangan masing-masing ya disclaimer. Tapi nggak salah, nggak enaknya itu pasti disindir-sindir. Saham tidur kok disuruh beli atau dianalisa buy seperti itu ya. Memang susah ya. Kalau nggak naik biasanya disindir atau bahkan dipamerkan kemana-mana ini. Nah, videonya Pak Sunar nih. Ini ngomongnya suruh beli saham tidur di 50. Sebenarnya ini kalau mau buy yang berani ambil resiko. Eh, Ya saya bilang lagi yang mau berani ambil resiko. eh, Memang Pepro ini gorengannya luar biasa ya. Dia sempat digoreng sebelumnya naik tinggi, kemudian ini ada aksi korporasi stock split ya. Saya lupa di stock split berapa ya bandingannya ya. Tapi dia ini harganya sekarang itu walaupun di 50 itu mahal banget untuk Pepro. Tetapi sepertinya sih ini kalau lihat dari volumenya di sini ada lonjakan volume ya. Spike-spike ya. Paling enggak mungkin kalau Anda mau berani gambling dalam dalam petik ya, gambling judi ya. Ya mungkin Anda beli 50 masih ada kemungkinan paling enggak ini ke 54 ya. Ya seperti itu ya. Itu kalau misalnya Anda berani ambil risiko. Kalau misalnya Anda nggak berani ambil resiko, lebih baik jangan. Nanti jatuh-jatuhnya Anda menyalahkan Pak Sunar, mengatakan saya sesat, oh, acaranya kok menyesatkan, menjerumuskan ya. Ya ini yang mau trading, eh, yang mau ya istilahnya dapat cuan makan bakso lah ya seperti itu ya. Tapi kalau naik biasanya diem aja, nggak ada yang traktir saya atau kasih saya uang ya. Ya bukan berarti saya mau harapan imbalan enggak. Tapi ini masih ada peluang ada ya. Nah, coba kita lihat dari hourly-nya ya. Nah, dari hourly-nya ini kalau kita lihat intraday aja ya. Hourly agak susah. Yang terakhir hari Jumat ini ya. Ini ada spike volume di sini ya. Memang ini nggak seberapa banyak sih volumenya di sini. Cuma 3.920 lot aja ya seperti itu ya. Nah, apakah dia bakalan naik? Ya nggak ada yang tahu pasti. Ini untuk yang berani ambil resiko. Dia kalau misalnya naik berhasil ke 54 ya bersyukurlah. Terima kasih Pak Sunar ya. Jangan lupa rajin nonton ya. Kalau misalnya dia naik sampai 54 ke atas ya. Seperti itu ya. Enggak, saya nggak mengharapkan Anda kasih saya uang enggak. Tapi kalau misalnya nggak naik-naik turun atau bahkan nanti dilikuidasi atau di reverse stock split ya. Ada kemungkinan di reverse stock split ada. Jadi dia nanti dibalikan lagi reverse stock split ya. Ada kejadian seperti itu. Ada saham yang tidur di 50 terus dia di reverse stock split dia makin turun lagi ya. Balik lagi ke 50 lagi, rugi lagi ya. Ada kemungkinan, semua ada kemungkinan. Tapi bagi yang berani gambling, resiko dia ambil sendiri, nggak nyalahkan Pak Sunar ya, karena sudah mandiri sendiri ya. Ini masih ada kemungkinan ke 54 ya seperti itu ya. Tahu dari mana Pak Sunar ya? em, Gimana ngomongnya ya? Ngomong feeling nanti kok
ada yang nyindir, wah kok pakai feeling Pak Sunat, pakai analisa teknik kok pakai feeling ya seperti itu. Masih ada kemungkinan. Tapi saran saya kalau lebih nggak berani saham lainnya aja, tapi jangan sampai beli sampai puluhan juta ya. Mungkin kalau penasaran ya 1 juta lah kalau mau kasih donasi lah ke Pepro ya seperti itu ya. Em, ini sudah berapa saham ya? 3, 4, 5, 6, 7 saham ya seperti itu ya yang berhubungan dengan BUMN karya. Sebenarnya ada banyak ya. Kalau salah ada WSBP, tapi ini masih resiko nggak ada aktivitas di sini juga ya. BSKT seperti itu ya. Ini juga WSKT juga masih belum ada aktivitas volume, masih suspend ya seperti itu ya. Eh, ya karena kasus gagal bayar kupon obligasinya seperti itu ya. Ya, kurang lebih sih cukup sekian. Eh, yang barusan kenal channel Sam Profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Ada beberapa video yang sudah saya buat ya. Linknya, playlistnya atau podcast listnya itu di video deskripsi di bawah ini. Ya, seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, baik dengan keluarga, teman maupun tetangga ya, dan sejahtera selalu. Amin. Saya percaya kita semua pasti akan diberkati yang luar biasa ya. Tetap semangat. Terima kasih banyak.